Bab 8 Tanah Kuburan Pedang. Tidak boleh, ucap Penatua Agung, Yelong dan Penatua kedua, Yehu secara bersamaan. Setelah itu, Yelong kembali berkata, tanah kuburan pedang terlalu berbahaya. Terlebih lagi, Yan baru saja membunuh Qi Shui. Jika keluarga Qi bertemu dengan Yan, maka tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah mendengarnya, Yan tersenyum getir. Dia tahu Penatua Agung akan berkata demikian. Jadi dia pun memutuskan untuk berkata jujur. Hanya saja, saat ini Penatua ketiga malah berkata, Kakak sulung, biarkan Yaner ikut dengan kita saja. Hari ini keluarga ya pergi ke tanah kuburan pedang. Kalau keluarga Ki mengutus orang untuk menyerang keluarga ya, maka konsekuensinya akan sulit untuk dibayangkan. Semua orang hebat dalam keluarga ya akan pergi. Jadi hari ini kediamannya akan sangat kosong. Keluarga Ki terlihat tidak berani mengambil tindakan. Namun, jika mereka diam-diam mengutus orang, maka sangat berbahaya untuk ia yang tetap berada di sini. Baiklah, tidak akan terjadi masalah kalau hanya mengikuti kami dan tidak memasuki kawasan terakhir tanah kuburan pedang. Yelong juga menganggukkan kepalanya. Dengan demikian, Yeyan juga tidak perlu menjelaskan lagi. Dia mengikuti keluarga Ye pergi ke pinggiran kota dengan menunggangi kuda. Saat mereka keluar dari kediamannya, banyak orang di kota Changyun memperhatikan mereka. Keluarga Ye telah bertindak. Hampir semua anggota berkemampuan hebat diutus. Bahkan Yeyan pun ikut. Apa gunanya dia pergi? Persaingan di tanah kuburan pedang mengandalkan orang yang jenius. Apakah Yelong takut Yan akan celaka kalau berada di kediaman? Bagaimanapun juga, hubungan keluarga Ye dan keluarga Ki semakin buruk sekarang. Benar juga. Hanya saja, keluarga Ki mungkin akan kembali menyerang keluarga Ye. Kali ini, keluarga Ye tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun dalam pertarungan di tanah kuburan pedang. Tapi, setahuku orang paling berbakat yang berusia di bawah 18 tahun berasal dari keluarga Feng. Perebutan senjata spiritual di tanah kuburan pedang hampir menyebar di seluruh kota Changyun. Bisa dikatakan semua praktisi memperhatikan pertarungan pada hari ini. Sementara dalam perjalanan ini, keluarga Ye juga menjadi perbincangan orang-orang. Namun, setelah 1 jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di Gunung Changling. Makam tanah kuburan pedang berada di dalam gunung yang dalam ini. Saat ini, sudah ada banyak orang yang menunggu di bawah kaki gunung. Dalam rombongan orang-orang itu, ada keluarga Qi. Keluarga Ye juga berani datang? Ucap pimpinan keluarga Qi, Qidao sambil menatap dingin ke arah Yelong dan yang lain. Terutama saat melihat Yan, tatapan matanya itu pun terhenti sejenak. Kenapa keluarga Ye tidak berani? Yelong memperlihatkan ekspresi angkuhnya. Hanya beberapa pemuda keluarga Qi yang di bawah umur 18 tahun yang memiliki kemampuan hebat. Meskipun kemampuan keluarga Ye lebih rendah dari keluarga Qi, hal ini tidak membuat keluarga Ye takut pada mereka. Hah? Seketika, Qidao tertawa mendengar ucapan Yelong dengan sorot matanya yang terlintas aura ingin membunuh. Sampai saat ini, putranya, Qi Shui masih belum dimakamkan. Karena dia sedang menunggu hari ini tiba. Dia ingin semua tuan muda keluarga Ye mati. Dengan demikian, dia baru bisa membiarkan Qi Shui beristirahat dengan tenang. Qishan yang berdiri di samping Qidao juga melihat Yan dengan tatapan dingin. Qishan mengetahui rencana Qidao hari ini. Dia pun meminta agar seseorang membawa kepala Yan keluar dari tanah kuburan pedang. Tap, tap, tap. Pada saat ini, keluarga Feng juga telah tiba. Patriark keluarga Qi, Penatua Ye. Patriark keluarga Feng, Feng Ling segera memberi hormat pada semua orang. Selain mereka, juga ada keluarga Wu, keluarga Deng yang telah tiba. Persaingan memperebutkan senjata spiritual tanah kuburan pedang sangatlah ramai. Namun, yang paling mengejutkan adalah keluarga Yin juga menghadiri pertarungan ini. Keluarga Yin adalah keluarga dari Yun Fi Yue dan Yun Fi Sui. Awalnya, mereka tinggal di kota Changyun, tapi setelah Yun Fi Sui masuk ke dalam sekte Yin Chao, mereka pun berpindah ke ibu kota kerajaan dan menjadi bangsawan baru yang berstatus tinggi di kerajaan Wanyan. Bahkan terlepas dari keluarga kerajaan, keluarga Yunlah yang terkuat. Tidak ada yang mengira, setelah beberapa tahun pindah dari kota Changyun, ternyata hari ini keluarga Yun mengutus orang. Namun, terlihat jelas jika keluarga Yun tidak berniat untuk berpartisipasi dalam persaingan ini. Jadi, mereka hanya mengutus seorang wanita tua. Akan tetapi, wanita tua itu dihormati dan dikagumi oleh banyak orang. Terutama Qidao yang langsung berjalan ke depan sambil berkata,
Nenek, wah, tidak disangka Anda akan datang. Wanita tua itu tersenyum. Bagaimana mungkin aku tidak datang dalam persaingan sebesar ini? Hidao sendiri yang mengirim surat pada keluarga Yin untuk menyampaikan jika hari ini dia akan mempermalukan keluarga Ye dan juga akan membantu keluarga Yin untuk menyingkirkan sebuah bencana. Ini sangat jelas jika orang yang dia tunjuk adalah Yang. Masalah seperti ini harus dilihat langsung oleh keluarga Yun agar mereka bisa lebih tenang. Keluarga Yun! Yayan menyipitkan matanya sambil memancarkan aura dingin. Jika bukan karena keluarga Yun, bagaimana mungkin keluarga yang akan menjadi seperti ini? Sekarang mereka bahkan menjadi bahan ejekan di kota Changyun, hingga ayahnya tidak bisa tenang di alam sana. Kamu Yayan, ya? Sangat bagus. Saat ini, Nenek Wa menatap dingin ke arah Yayan dengan wajah yang masih tersenyum. Kamu mungkin tidak kenal denganku, tapi tidak apa-apa. Aku yang telah melayani Nona Feiyue dan Nona Feisue sejak kecil hingga beranjak dewasa. Bang, saat dia mengucapkan kata-kata itu, para praktisi yang berada di sekitarnya langsung terkejut. Bahkan banyak patriark keluarga, kepala sekte dan yang lain ingin menjalin hubungan baik dengannya. Keagungan ini adalah keagungan orang suci. Meskipun Yun Feiyue dan Yun Feisue tidak berada di sini, hanya kehadiran seorang pelayannya saja bisa seperti ini. Yayan mengepalkan tangannya sambil bergumam dengan yakin di dalam hatinya. Suatu hari, aku akan melenyapkan semua yang didapat oleh keluarga Yun. Baiklah, waktu sudah hampir tiba. Semuanya, masuklah ke gunung. Saat ini, terdengar sebuah suara yang diucapkan oleh pengurus di kediaman wali kota. Kali ini, tanah kuburan pedang juga yang pertama ditemukan oleh kediaman wali kota. Akan tetapi, kediaman wali kota tidak mengutus pemuda genius untuk berpartisipasi. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga tingkat orang suci. Jika bersaing seperti ini demi memperebutkan sebuah senjata spiritual, maka hal itu akan merusak nama baik tingkat orang suci. Shoot! Setelah memasuki gunung, aura di sekeliling menjadi berkabut. Selain itu, juga terdengar suara raungan binatang buas. Bahkan terdengar lolongan dari binatang spiritual. Jika hari biasa, orang-orang akan sulit untuk memasuki gunung. Namun, hari ini mereka tidak takut karena ada banyak master yang mengikuti persaingan ini. Setelah berjalan 3 jam penuh, mereka dikepung 3 kali oleh binatang buas. Tapi semua itu berhasil dibunuh oleh Qidao, Yilong dan yang lain. Dengan demikian, keluarga yang mendapatkan banyak kulit dan aset binatang buas lainnya. Sekarang, semua orang telah mendekati tanah kuburan pedang. Arah depan ada energi pedang yang sangat kuat. Tempat yang dilihat oleh semua orang adalah sebuah gua tua. Gua tersebut tertulis 3 kata besar tanah kuburan pedang. Energi pedang juga dipancarkan dari dalam gua itu. Kita semua datang hanya untuk melindungi para pemuda agar bisa memasuki gua. Karena sekarang sudah dekat dengan tanah kuburan pedang, kita hanya bisa meminta mereka untuk melanjutkan perjalanannya sendiri. Ucap pengurus kediaman wali kota. Mendengar ucapan itu, semua orang pun menganggukkan kepalanya. Pemuda yang berusia di bawah 18 tahun boleh memasuki gua, kata pengurus dengan ekspresi serius. Setelah mendengarnya, pemuda dari keluarga Feng, keluarga Wu, keluarga Qi dan beberapa keluarga dengan kemampuan biasa lainnya melangkah maju terlebih dahulu, lalu berjalan memasuki gua. Ye Wen dan Yitong dari keluarga Ye juga berjalan memasuki gua itu. Ia yang tidak bergerak. Sorot mata Qidao menjadi dingin. Namun, sudut bibirnya terlihat sedikit terangkat. Dia telah mempersiapkan berbagai rencana, lalu tatapan matanya tertuju pada seseorang. Saat ini, seorang pemuda dari keluarga biasa yang berada di dalam gua mengeluarkan sebuah giok sambil melihat keluar gua, lalu berkata, Yayan, saat ayahmu bertempur untuk melindungi kota Changyun, dia menjatuhkan sebuah giok yang kebetulan ditemukan olehku. Apa kamu tidak ingin melihatnya? Kalau keluarga tidak menginginkannya, maka aku akan menjual giok ini.